Di segmen video ini, saya akan membahas tentang membuat gambar isometri. Berdasarkan klasifikasi proyeksi, gambar isometri merupakan contoh proyeksi aksonometri yang sudah dibahas pada segmen video sebelumnya. Untuk dapat menggambarkan proyeksi isometri dari proyeksi ortografik seperti ini, kita harus dapat membayangkan dan menggabungkan bentuk tiga dimensinya. Misalnya dari pandangan depan, kita dapat membayangkan bendanya terdiri dari dua plat tipis berbentuk L. Kemudian dari pandangan atas, terlihat bahwa bagian ujungnya berbentuk membulat dan ada lubang di tengahnya. Dan terakhir dari pandangan samping kanan terdapat bentuk khas pada plat yang tegaknya, sehingga gabungannya akan menjadi seperti ini. Cara yang lain bisa juga dengan membayangkan bentuk benda secara keseluruhan, misalnya berbentuk balok yang kemudian dipotong-potong seperti ini. Dari pandangan atas bisa terlihat adanya dua permukaan yang berbeda ketinggian, dan dari pandangan depannya diketahui bahwa permukaan di tengah lebih rendah dari permukaan di sampingnya. Kemudian terakhir ada bagian balok yang terpotong yaitu bagian C dan F. Jadi pertama kita buat balok isometrinya dengan sudut 30 derajat dari garis horizontal dengan dimensi luar sesuai dengan proyeksi ortografiknya seperti ini. Kemudian dari tampak kanannya, kita bisa memotong baloknya sesuai dengan bentuk khas yang ditunjukkan dari pandangan samping kanannya, seperti ini. Kemudian dari pandangan atas dan depannya, kita bisa memotong balok bagian atasnya seperti ini. Ini adalah contoh menggambar isometri dari benda dengan bidang miring, misalnya membentuk sudut 30 derajat seperti ini. Maka pertama kita tentukan tinggi E pada proyeksi isometrinya. Kemudian kita gambar segitiga bantu dengan sudut 30 derajat seperti ini, dan dengan menggunakan jangka dengan jari-jari L, bisa diplot titik dari F aksen ke B aksen. Kemudian tinggal menghubungkan titik A aksen ke B aksen. Untuk menggambar benda dengan bidang lengkung, kita bisa memplot titik-titik lengkungannya dari tampak atas dan tampak depannya seperti ini. Jadi dari balok isometrinya, kita bisa memplot titik-titik A, B, C, D di permukaan atas berdasarkan jarak-jarak pada tampak atas. Kemudian memplot titik-titik tadi dengan garis vertikal ke bagian bawahnya, sehingga didapatkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kemudian tinggal menghubungkan titik-titiknya. Gambar isometri bentuk lingkaran akan terlihat berbentuk elips seperti ini. Lalu bagaimana cara menggambarkannya? Ada berbagai cara untuk menggambarkannya. Cara pertama yaitu dengan menggambar garis acak secara paralel yang diplot ke bidang isometri berdasarkan jarak-jarak A, B, dan XY-nya. Cara lain dengan menggambar kotak-kotak bantuan yang diproyeksikan ke bidang isometrinya. Semakin banyak kotak-kotak bantuannya, maka semakin akurat bentuk elipsnya. Cara lain adalah dengan cara pendekatan. Pertama, menggambar diameter dalam proyeksi isometri seperti ini. Kemudian dibuat garis diagonal dari titik tengah diameter ke titik ujung diameternya. Lalu dari titik ujung tadi digambar busur sepanjang garis diagonalnya, yaitu berjari-jari R besar. Kemudian digambar busur dari titik potong garis diagonalnya berjari-jari R kecil, sehingga didapatkan bentuk elipsnya. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.